Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, berdirinya aku di sini, ya sedikit mau menyampaikan atau memberikan sedikit ilmu ya yang udah aku pelajarin di kitab Mishaqul Ummah. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin apa sih Mishaqul Ummah itu, dan ini ada di mukadimah atau pembukaannya kitab Mishaqul Ummah ini sendiri. Oke, langsung saja aku mulai. Jadi Mishaqul Ummah itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah piagam umat. Nah, dalam al-mishaq atau piagam secara bahasa atau secara syara itu artinya adalah perjanjian, yang terdapat juga di dalam nas-nas Al-Quran yang banyak. Itu banyak ayat yang menjelaskan atau menyebutkan tentang al-mishaq ini. Contohnya di Quran surah An-Nisa ayat 90 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali orang-orang yang mereka meminta bantuan kepada kalian dan mereka ini telah ada perjanjian denganmu sebelumnya. Jadi secara bahasa atau secara syara, al-mishaq atau piagam ini artinya adalah perjanjian. Nah, kalau secara istilah, al-mishaq ini artinya kaidah-kaidah yang diyakini oleh masyarakat, yang masyarakat itu menjadikan al-mishaq atau piagam ini sebagai tolak ukur pandangan hidup, dan menjadikan mishaq ini sebagai sumber atau patokan bagi undang-undang dasar ataupun undang-undang. Nah, negara-negara yang membuat piagam atau al-mishaq ini biasanya adalah negara yang baru tumbuh ataupun negara berkembang. Bisa juga adalah negara baru, dan bisa juga negara yang ingin memulai kehidupan baru dari kehidupan sebelumnya. Contohnya seperti negara-negara yang ada di Afrika. Nah, adapun contoh kayak negara-negara Arab, nah mereka ketika berakhirnya Perang Dunia Pertama, mereka tuh berambisi atau menginginkan untuk dirinya memiliki institusi atau wilayah atau negeri dia sendiri. Makanya mereka itu membuat piagam, dan mereka menamakannya itu sebagai piagam tanah air atau piagam nasionalis, piagam nasional. Seperti yang terjadi pada Irak ataupun Suriah. Nah, sedangkan umat-umat terdahulu, nah mereka itu gak pernah kepikiran buat bikin piagam gitu, karena mereka sendiri udah punya akidah politik di dalam diri mereka sendiri gitu, udah tertanam. Jadinya dari akidah politik inilah mereka mengambil sudut pandang buat kehidupan, standar, patokan, lalu mengambil sumber hukum buat undang-undang ataupun undang-undang dasar dari akidah politik ini. Nah, umat atau orang yang terdahulu itu termasuk contohnya adalah umat Islam. Jadi umat Islam itu termasuk umat terdahulu ya. Jadi mereka itu punya akidah politik yang
unik gitu, akidah politik tertentu yang sahih atau benar, yang mereka menjadikan dari akidah politik ini sebagai sumber hukum, lalu menerapkan hukum, lalu menjadi patokan juga untuk kehidupan, standar kehidupan mereka, dan menjadikannya sebagai ya patokan undang-undang dasar dan undang-undang negara. Nah, tapi pada saat ini gitu ya, undang-undang dasar dan undang-undang negara itu bertentangan gitu, pasti gak sesuai sama dua sumber yang kita ambil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi undang-undang dasar dan undang-undang sekarang itu nggak sesuai sama Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ya karena banyak faktor. Salah satunya ya karena adanya ada perang misionaris dan para cendekiawan. Terus karena ada politik militer juga. Terus ada juga karena runtuhnya Daulah Khilafah saat tahun 1924 Masehi. Nah, setelah Daulah runtuh, nah umat Islam itu jauh dari penerapan Islam gitu. Makanya pemuda Muslim saat ini, generasi sekarang, mereka itu jauh dari penerapan hukum Islam, penerapan sistem Islam. Mereka nggak tahu akidah politik Islam itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang umat udah mulai melek, umat udah mulai sadar kalau pemikiran gitu yang sebelumnya itu udah rusak gitu, pemikiran barat itu rusak. Terus udah sadar juga kalau nasionalis, terus patriotisme itu tuh udah rusak, dan juga kedua hal ini tuh bahaya gitu bagi umat. Dan jadi sekarang umat itu bercita-cita untuk mewujudkan sistem yang sempurna gitu, yang akan mengatur seluruh kehidupan, yang akan menjadikan menjadikan kehidupan ini sempurna, ataupun menjadi tolak ukur bagi umat muslim sekarang ini. Nah, dengan apa? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi oleh karena itu udah seharusnya kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi piagam atau tolak ukur nanti ya, kan bisa jadi tolak ukur, bisa jadi sumber hukum. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi piagam bagi umat muslim saat ini. Mungkin itu saja apa yang bisa aku bagiin ke kalian. Mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.